Halo Sobat Murim, kembali lagi di kisah penuh komedi sekaligus menegangkan tentang pendekar paling malas yang mengguncang dunia dengan kekuatan mutlak tak terlukiskan. Dialah pewaris tunggal teknik legendaris Kaisar Pedang dari 300 tahun silam. Melanjutkan kisah sebelumnya, Yunho terkepung di gerbang kota oleh kawanan pendekar yang haus harta warisan. Namun dengan akal bulusnya, dia memicu amarah massa untuk bertarung demi dirinya. Kini, para penghutang setianya berdiri kokoh sebagai tameng hidup tanpa keraguan. Yunho tersenyum puas karena rencana liciknya berjalan dengan sangat sempurna. Dia berhasil menghalau lawan tanpa harus menjadi musuh publik dunia persilatan. Pemimpin musuh mencoba menjelaskan bahwa target utama mereka hanyalah si bocah itu. Akan tetapi, Yunho telah memegang kendali penuh atas emosi dan kepercayaan mereka semua. Hinaan musuh membuat massa murka demi melindungi rahasia besar sang kaisar pedang. Yunho pun tak segan menjuluki mereka sebagai gerombolan pencuri tak tahu diri. Teriakan massa membahana, mereka siap bertaruh nyawa demi mempertahankan salinan berharga itu. Perjuangan mereka takkan diserahkan begitu saja. Desakan untuk maju semakin tak terbendung. Massa menuntut jalan dibuka agar bisa segera memasuki gerbang kota tersebut. Di bawah pengaruh Yunho, dia membakar semangat mereka dengan menyebut tindakan ini sebagai langkah orang bijak. Pilihannya jelas, melawan atau membiarkan kehormatan mereka dijarah oleh para perampok. Dayon mulai merasa cemas melihat jumlah musuh yang sangat masif di depan. Baginya, masuk ke kota hanya akan memperpanjang daftar masalah yang semakin mematikan. Dengan santai, Wionho menjawab bahwa keributan di dalam kota justru lebih berisiko. Penjaga kota takkan diam, melihat kekacauan besar yang mengganggu keamanan publik mereka. Kekuatan otoritas kota pasti akan segera turun tangan untuk melerai bentrokan tersebut. Strategi utamanya adalah masuk terlebih dahulu. Urusan belakang dipikirkan sambil berjalan nanti. Genggaman pada gagang pedang semakin erat. Pertumpahan darah sudah tidak terhindarkan lagi. Tak berhenti di sana, Yunho berdiri tegak di atas kuda dengan keseimbangan yang membuat semua terpana. Dayon terpaksa memacu kuda itu untuk melesat membelah kerumunan musuh di depan. Dia benar-benar tidak habis pikir, kenapa harus terjebak dalam kegilaan semacam ini. Aura kemarahan menyelimuti barisan pendukung Yunho yang siap meledak kapan saja. Para penjaga gerbang justru gemetar melihat persatuan massa yang sangat tidak terduga. Tekad mereka sudah bulat dan benar-benar tidak bisa digoyahkan lagi. Lawan mulai ragu dan tidak tahu harus merespon serangan mendadak yang masif. Niat awal hanya untuk menggertak, kini justru berbalik menjadi ancaman perang nyata. Kebingungan melanda mereka saat melihat orang-orang itu bertindak layaknya petarung gila. Meski begitu, musuh merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara berlebihan. Jumlah personel yang lebih banyak dianggap cukup untuk memenangkan bentrokan brutal ini. Di tengah ketegangan, Yunho justru terlihat sangat tenang dan santai. Dia tertawa layaknya iblis yang menikmati kekacauan hasil provokasi tangannya sendiri. Dayon terheran-heran, bagaimana bisa seseorang tertawa lebar di ambang kematian seperti ini. Yunho mengaku sangat menikmati momen saat dirinya bukan lagi menjadi target buruan. Sensasi ini jauh lebih menyenangkan dibanding hari-harinya yang hanya diisi bermalas-malasan saja. Dayon hanya bisa mengumpat, benar-benar yakin bahwa tuannya itu memang sudah gila. Parasnya rupawan dengan ilmu bela diri yang sangat tangguh, namun perangai anehnya merusak segalanya. Dia menantang maut dengan berani, ingin melihat siapa yang akan tewas. Dayon terus memperingatkannya agar mundur, karena bocah di sisinya adalah monster gila yang mengerikan. Yunho mulai mengangkat pedang yang masih terbungkus rapat, tak ingin lagi bersantai menghadapi musuh bebal. Lebih dari itu, pedang tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya mistis. Sontak saja, fenomena ini menarik perhatian seluruh orang. Kerumunan di gerbang bertanya-tanya, apakah itu pancaran energi ki tingkat tinggi yang disalurkan ke pedang? Tanpa ragu, Wionho menebas udara sambil tertawa sinis, menikmati wajah-wajah ketakutan para serangga pengganggu itu. Namun Yunho tidak menyerang mereka secara langsung, melainkan menghantamkan kekuatannya ke tanah hingga bumi bergetar hebat. Semua orang meringkuk saat ledakan cahaya dan serpihan batu yang tajam membutakan pandangan mereka seketika. Lawannya tak paham bagaimana seorang bocah mampu mengeluarkan serangan selevel master bela diri legendaris. Sebuah tanda silang raksasa kini terukir di tanah, menjadi tontonan spektakuler yang tak masuk akal. Meski mereka mencoba tegar, namun rasa gentar itu tetap terpancar jelas. Kini mereka sadar bahwa Wonho bukanlah manusia biasa. Secepat kilat, Yunho sudah berada tepat di depannya, memasang kuda-kuda mematikan untuk mengayunkan pedangnya kembali. Pria itu mematung kebingungan,
tak punya pilihan selain mencoba menghadapi sang maut secara langsung. Intimidasi yang dipancarkan oleh Yunho terasa begitu mencekam dan sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dalam satu serangan kilat, Yunho melontarkan pria itu hanya dengan sekali pukul. Itu hanyalah pelajaran kecil. Yunho masih berbaik hati untuk tidak menghabisi nyawa pecundang itu sekarang. Kini, saatnya memberi pelajaran bagi kerumunan pengadang di depan sana. Bagi Yunho, pertarungan hidup mati ini hanyalah sekadar permainan anak kecil yang cukup menghibur. Dia mengamuk layaknya iblis, menghajar semua orang di sekitarnya tanpa henti diiringi tawa penuh kepuasan. Para pendekar yang menghalangi jalan kini terbang terlempar satu persatu ke angkasa. Bagi Yunho, ini adalah hukuman bagi mereka yang berani menyentuh miliknya tanpa izin. Padahal kitab rahasia Kaisar Pedang itu bernilai sangat mahal. Meski rekan mereka telah bertumbangan, kebanyakan pendekar ini masih merasa percaya diri karena menang dalam jumlah pasukan yang sangat banyak. Mereka semua menerjang secara serempak, merasa sangat yakin bahwa kitab rahasia itu tersimpan dengan aman di dalam kereta tersebut.